Ada 35.000 lebih pecahan Protestan dan semua mengklaim bahwa interpretasi Alkitab mereka lah yang benar. Berikut dalam 1,5 menit saja sejarah Protestantisme, kemudian komentar pendek dari Jordan Peterson yang mengatakan bahwa perpecahan dalam Protestantisme sudah diramalkan oleh Carl Gustav Jung. Semoga Anda tahu siapa mereka berdua ini. Sebagai pengantar untuk video pendek ini, saya bacakan kata-kata menarik dari akun Instagram Make America Catholic Again yang mensinyalir bahwa Protestantisme inilah yang mengawali postmodernisme yang memunculkan relativisme sehingga akhirnya kebenaran menjadi kehilangan maknanya. Dia menulis begini, sebelum saya menjadi Kristen, saya sudah mengakar kuat dalam teologi Jung. Saat kita melihat bagaimana para pemikir terbesar di zaman kita, apakah mereka percaya pada agama Kristen secara keseluruhan atau tidak, semuanya melihat kelemahan yang sama dalam Protestantisme. Protestantisme sebenarnya digemborkan sebagai kembalinya iman yang sejati. Tetapi inilah masalahnya, ketika Anda menghilangkan otoritas, tradisi, dan struktur suci, iman menjadi subjektif. Itu hanya menjadi opini lain saja. Akibat-akibat yang tidak diinginkan dari penolakan terhadap gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri telah meninggalkan umat beriman pada jalan di mana kebenaran menjadi relatif. Ini pada dasarnya adalah awal dari postmodernisme, dan di manakah hal ini selalu berakhir? Dengan penafsiran yang tidak terbatas, akhirnya tidak ada kebenaran sama sekali. Carl Gustav Jung mengatakan begini, absolutisme gereja Katolik tampaknya menuntut penolakan yang sama mutlaknya, sedangkan relativisme Protestan mengizinkan adanya variasi. Jung sering mengatakan bahwa dengan menghilangkan mistisisme dan simbolisme yang memberi kedalaman pada iman, hal itu akan mengarah pada spiritualitas yang sangat individual, di mana setiap orang menjadi otoritasnya sendiri, menjadi gerejanya sendiri. Agama Katolik telah bertahan selama 2000 tahun lebih, sedangkan Protestan telah terpecah menjadi ribuan denominasi, masing-masing mengaku memiliki kebenaran yang sesungguhnya, dalam tanda kutip. Namun Kristus tidak membangun gereja yang retak, dia membangun satu gereja saja. Pulanglah, rasakan indahnya berada di bawah tabir mempelai wanita Kristus. Martin Luther didn't like the Catholic Church and founded the Lutheran Church. Calvin didn't like the Lutheran Church and founded the Reformed or Calvinist Church. Henry VIII didn't like being denied Catholic marriage and founded the Anglican Church. John Smith disliked the Anglican Church and founded the Baptist Church. William Miller didn't like the Baptist Church and founded the Adventist. Ellen G. White really liked what William Miller said and founded the Seventh-day Adventist Church. Charles T. Russell didn't like the Adventist Church and founded Jehovah's Witnesses. Joseph Smith disliked the Methodist Church and founded the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, the Mormons. John Wesley disliked the Anglican Church and founded the Methodist Church. Some pastors didn't like the Methodist Church and founded the Pentecostal Church. Many did not like the Pentecostal Church and founded thousands of churches like Stop Suffering, Assemblies of God, Light of the World, etc. The evangelical movement came from the Baptist Church, while the different born-again movement came from the evangelical churches. The born-again faith emerged in the late 1930s from the U.S., and it gained popularity in the 1970s and 1980s, its golden age. There are now 35,000 different so-called Christian religions who claims their interpretation of the Bible is the right one. You prophesied that at the end of World War II. He said that the logical conclusion of Protestantism would be that everybody was their own church. Right, because there's no end to the fragmentation, right? And that's associated with, let's say, the worship of a diversity for its own sake. But the problem with that is fragmentation and entropy, and also the narcissism that goes along with every single person being the center of the world.